Shalom, puji Tuhan, Ibu Bapak Saudara terkasih. Mari kita akan masuk di dalam renungan Paskah pada pagi hari ini. Kita terlebih dahulu nyanyikan satu pujian Anak Allah Yesus namanya. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah Tuhan. Jika kembali kami ada sebagaimana kami ada di dalam anugerah kesehatan yang Tuhan berikan, kami mau memuji menyembah Tuhan melalui pujian, dan sebentar saatnya pun kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Urapi dan berkati kami semua agar betul-betul persekutuan dengan firman-Mu mendatangkan satu pengharapan, satu sukacita, satu peneguhan, satu jaminan kepastian, sebab Tuhan sudah membuktikan kemenangannya dengan bangkit dari kematiannya. Tuhan berbicara memberkati kami semua, kami membuka hati dengan kerinduan, kami mau bersekutu dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya panjangkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Saudara terkasih, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan, yang mana pada pagi hari ini kita akan memberikan judul, yaitu jaminan yang pasti. Jaminan yang pasti. Satu kepastian sangat didambakan oleh setiap orang. Seperti halnya ketika kita menghadapi kesulitan seperti demikian, kita menghadapi tekanan-tekanan karena masalah COVID-19, sehingga orang harus tinggal di rumah, mengalami lockdown di rumah masing-masing. Sampai kapan? Kita nggak begitu jelas sampai kapan. Belum ada kepastian yang secara tepat dan akurat. Tetapi pada pagi hari ini kita mau melihat satu kepastian yang kita terima dan temukan berdasarkan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 3 mulai 16 sampai dengan ayat yang ke-21 perenungan firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Salah seorang saudara silakan. Saudara Yusuf bisa tolong bantu bacakan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Di dalam ayat ini tertulis karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah satu janji, satu ungkapan pernyataan, dan sebagai bukti kasih Allah,
sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Puji syukur pada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-17, Yohanes 3 ayat yang ke-17, coba tolong seorang ibu bacakan. Yohanes 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin, haleluya. Jadi jelas penyataan kasih Allah dengan mengirimkan anaknya yang tunggal yang bernama Yesus Kristus ke dalam dunia ini, tujuannya yaitu menyelamatkan dunia. Haleluya. Dan itu sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Sudah digenapi. Kasih Allah sudah dinyatakan. Kasih Allah sudah dibuktikan. Dan itu merupakan satu kepastian. Sehingga kalau kita renungkan kedua ayat ini, tidak ada alasan sama sekali untuk kita ragu akan kepastian janji Allah. Kenapa? Karena sudah dinyatakan, sudah digenapi, sudah dibuktikan, sudah tidak ada alasan untuk meragukan. Tetapi Ibu Bapak Saudara terkasih, pada kenyataannya hingga 2000 tahun telah berlalu, penggenapan janji Allah, bukti pernyataan kasih Allah itu masih sangat banyak orang yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-18, Yohanes 3 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan binasa. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum Taurat. Di bawah hukuman, maksud saya. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Di dalam ayat yang ke-18, Yohanes 3:18, diterangkan bahwa ada kelompok yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan juga ada kelompok lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa kelompok yang lain ini masih ada hingga saat ini? Banyak kelompok-kelompok yang tidak percaya kepada nama anak tunggal Allah. Padahal ini semua sudah terjadi, sudah digenapi. Dan hari ini kita memperingati kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Yesus bangkit? Karena Yesus pernah mati. Kapan Yesus mati? 2 hari yang lalu. Dia mati dan dia bangkit. Itu sudah terjadi. Maka sebab itu kita memperingati hari Paskah. Segala sesuatu yang kita lakukan peringatan itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, sudah digenapi, sehingga sesungguhnya tidak ada alasan lagi untuk apa? Untuk kita ragu. Kembali di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Yang percaya kepada nama anak tunggal Allah, Yesus Kristus, dia tidak akan mengalami penghukuman. Berarti orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mengalami kemerdekaan, dibebaskan, diluputkan dari hukuman. Sesuai dengan yang tertulis di dalam Yohanes 8. Yohanes 8 ayatnya yang ke-36. Seorang saudara tolong bacakan. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi di dalam ayat yang ke-18 ini, Yohanes 3:18, barang siapa percaya kepadanya, kepada anak tunggal Allah, ia tidak akan dihukum. Kenapa? Karena orang itu sudah dimerdekakan. Dan di dalam ayat Yohanes 8:3, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, mengalami
kemerdekaan yang sesungguhnya. Itulah satu kesukaan besar bagi orang yang percaya kepada nama Anak Tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Itu pengalaman, mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Saya baca ulang Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, jadi barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Status posisi orang yang tidak percaya itu di mana? Di bawah hukuman. Itu loh statusnya. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ditegaskan sekali lagi bahwa orang yang tidak percaya akan nama Anak Tunggal Allah, statusnya, posisinya di mana? Status dan posisinya adalah di bawah hukuman. Jadi kita yang percaya, pertama, kita mengalami satu kemerdekaan yang sesungguhnya. Kedua, kita mengalami penebusan status. Tadinya status di bawah hukuman, sekarang status menjadi orang-orang yang merdeka. Kita akan lihat apa yang terkait atau diterangkan mengenai hukuman itu. Di bawah hukuman. Hukuman itu apa? Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-19. Yohanes 3 ayat yang ke-19. Ada seorang wanita, tolong bacakan. Yohanes 3 ayat 19, demikian firman Tuhan. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Lanjut ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Nah, itulah hukuman, ya. Diterangkan, dan inilah hukuman itu. Siapa yang tinggal di dalam penghukuman, di bawah hukuman, adalah mereka-mereka yang dikuasai oleh kegelapan. Adalah mereka-mereka yang melakukan segala aktivitasnya adalah aktivitas-aktivitas dalam kegelapan. Yang dikatakan perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan-perbuatan jahat semata-mata. Sehingga orang yang di bawah hukuman, yaitu kelompok orang yang tidak percaya kepada Tuhan, produk perkataan, ide, gagasannya yaitu adalah perbuatan-perbuatan terlarang. Perbuatan-perbuatan di bawah penghukuman dosa. Boleh dikatakan mereka yang tinggal di bawah penghukuman adalah hamba-hamba dosa. Itulah sebabnya mereka yang percaya diselamatkan, tidak dihukumkan. Jadi mereka yang percaya kepada nama Anak Allah, mereka dimerdekakan, mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Tidak hanya dimerdekakan, tetapi mereka yang percaya itu juga mengalami penebusan, dikeluarkan dari status perhambaan dosa, dipindahkan, dimerdekakan, ditebus menjadi hamba kebenaran. Puji syukur pada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, bukankah ini suatu anugerah yang besar? Bukankah itu membuktikan bahwa benar, ya dan amin, bahwa Allah itu sangat mengasihi dunia ini. Di dalam Yohanes 3:16 tadi sebagai pembuka, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mendapat hidup yang kekal. Karena apa? Melalui proses memberikan kebebasan dari keterikatan dosa, memberikan penebusan, sehingga orang yang tadinya status di bawah hukuman sekarang ditebus, dimerdekakan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba kebenaran. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20, dikatakan demikian.
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, kapan kita dibeli? Kapan dosa-dosa kita ditebus? Dan pembayaran lunas yang anak Allah lakukan itu untuk menebus kita, itu kapan? Tiada lain, 2 hari. 2 hari yang lalu, Jumat Agung, kita merenungkan, memperingati bersama besarnya kasih Allah sehingga dia mati di kayu salib. Itulah proses peristiwa penebusan. Itulah proses peristiwa pengampunan dan pelunasan akan hutang-hutang dosa kita dibuktikan hari ini dengan kuasa kebangkitannya. Amin. Seperti halnya kalau kita di dalam perdagangan menerima giro, cek, pembayaran cek. Cek itu sudah kita terima, tanda transaksi sudah dibayar. Namun transaksi itu menjadi sah setelah jatuh tanggal temponya, jatuh tempo tanggal pencairannya, dan memang betul-betul cair. Itu baru sah, dianggap sah. Waktu 2 hari lalu Tuhan Yesus pikul dosa dunia, lalu dia mati di kayu salib, dan hari ini dia bangkit dari kematian, membuktikan bahwa kuasa maut, kuasa dosa sudah ditaklukkan, sudah dikalahkan. Yesus yang menanggung dosa kita semua sudah mati, dan kuasa kematian maut, kuasa maut itu tidak bisa mengikat lebih daripada 3 hari. Sebab kuasa Allah yang membangkitkan kematian Yesus mengalahkan kuasa maut. Ini hari Paskah. Oleh sebab itu ibu bapak saudara terkasih, ketika kita merenungkan kebesaran penebusan Allah itu sungguh luar biasa. Kita ini sudah ditebus, harganya sudah lunas dibayar. Sebab itu penebus kita, penebus Anda dan saya adalah penebus yang hidup. Puji kepada Tuhan. Bukan penebus yang mati. Dari sebab itu kita wajib menghambakan diri kepada Sang Penebus. Siapa dia? Allah. Dikatakan di sini, saya baca ulang, karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, karena akibat dari penebusan yang dilakukan oleh Allah melalui pengorbanan putra tunggalnya, karena itulah muliakanlah Allah. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan tubuh kita ini. Saya bersyukur hari ini saya masih bisa sehat, saya masih bisa berdiri, saya masih bisa bernafas, saya masih bisa sedikit berolahraga tadi pagi. Semua itu karena anugerah Tuhan. Dan untuk kesadaran itulah saya betul-betul merasa terdorong dan termotivasi. Saya mau menggunakan sisa aktivitas hidup saya masih ada ini untuk kemuliaan Allah. So apa? Saya menyadari saya sudah ditebus melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena kasih Allah dalam pengorbanan Yesus Kristus adalah jaminan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Inilah jaminan keselamatan. Sehingga kita tidak perlu ragu lagi. Justru makin kita renungkan kuasa kebangkitan Allah, seharusnya makin berkobar-kobar roh kita untuk bersaksi, untuk memberitakan kebesaran dan anugerah Allah yang begitu sempurna dan ajaib, yang menebus kita. Tadinya kita sudah terhilang, terputus, kita menjadi hamba dosa. Tetapi sekarang kita sudah dimerdekakan, kita sudah ditebus,
kita menjadi hamba kebenaran. Kita punya kesempatan hidup. Tujuannya untuk memuliakan Allah. Muliakan Allah dengan tubuh. Tubuh yang masih berkait, masih bersatu dengan roh dan jiwa. Mengerti ya, saya ibu bapak saudara terkasih. Orang yang hidup utuh jika tubuh jasmani, roh, jiwa masih menjadi satu. Tetapi ketika roh dan jiwa meninggalkan tubuh, itulah namanya kematian. Tubuh ini tidak ada artinya apa-apa lagi. Ketika roh dan jiwa sudah meninggalkan kita, roh dan jiwa ini masih melekat di dalam saya. Saya yakin, walaupun saya tidak lihat, tapi saya sangat yakin. Saya sangat percaya bahwa di dalam tubuh saya ini ada roh, ada jiwa, ada roh yang daripada Allah. Roh itu yang terus memotivasi saya. Roh itu yang terus memberikan pemikiran-pemikiran untuk saya punya hati dan kerelaan hidup memuliakan Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Kita kembali ke dalam Yohanes 3 ayat yang ke-21. Yohanes 3 ayat 21. Seorang saudara tolong bacakan. Yohanes 3 ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Di dalam ayat yang ke-21 Yohanes 3:21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya nyata. Orang yang percaya kepada nama anak Allah, orang yang percaya akan korban anak Allah di kayu salib, orang yang menerima anugerah pengampunan, penebusan dan keselamatan yang Dia berikan, orang yang mengakui bahwa dirinya sudah ditebus menjadi hamba kebenaran, dia akan hidup memuliakan Allah. Dengan cara apa? Melakukan yang benar dan datang kepada terang. Melakukan hal-hal yang benar dan datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Perbuatan-perbuatannya terang. Produk yang dihasilkan oleh anak-anak terang, yaitu kebajikan. Tadi di dalam ayat 18, ayat 19, di dalam Yohanes 3, 18, 19 dan 20, mereka yang tinggal dalam kegelapan, mereka melakukan kejahatan. Hasil produknya mulai pikiran, perkataan, perbuatan, kejahatan semata. Tetapi sangat berbeda dengan orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, dan yang harga penebusan itu sudah lunas dibayar, terbukti dengan pernyataan kebangkitan Yesus. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Tadi kita nyanyi bersama. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kalau Dia sudah terbukti hidup, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak percaya bahwa Yesus itu hidup. Tidak ada alasan untuk kita tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Itulah sebabnya kita memahami bahwa yang menebus kita adalah penebus yang hidup. Hari sebab itu, selama kita masih hidup, mari kita mengabdikan diri sebagai hamba kebenaran, agar jaminan keselamatan yang pasti itu betul-betul pasti kita peroleh ketika kita menjalani sisa waktu hidup kita, dan ketika kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dalam dunia ini.
kita berjumpa dengan Sang Penebus kita. Dia Allah yang hidup dan Dia menanti perjumpaan Anda dan saya untuk kita sama-sama berkumpul di rumah Bapa di surga. Inilah jaminan yang pasti, kebenaran di dalam firman Tuhan, janji daripada Tuhan yang sudah dinyatakan dan dibuktikan. Puji Tuhan. Biarlah melalui renungan singkat yang terkait dengan kebangkitan Yesus Kristus ini mendorong kita, memotivasi kita, mengingatkan kita, memberikan semangat kepada kita untuk kita dengan roh yang menyala-nyala mau mengandalkan Tuhan dan mau mengabdikan diri menjadi hamba-hamba kebenaran. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita masuk ke doa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan singkat ini. Sungguh kami diingatkan akan besarnya anugerah dan rahmat Tuhan yang begitu sempurna dan ajaib. Tuhan yang sudah menebus kami, memerdekakan kami dari belenggu dosa, dan kepadamu kami mengabdi, kepadamu kami menghambakan diri, sebab Engkau Tuhan Allah Sang Penebus, Tuhan Allah sumber segala kehidupan, Tuhan Allah penguasa segala-galanya, dan Tuhan Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan seluruh umat tebusannya. Terima kasih Tuhan, biarlah roh-Mu terus mendorong dan menyemangati kami semua. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu yang hidup akan terus termeterai di dalam hati pikiran kami. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kami bersyukur untuk persekutuan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan segala ini. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.